Dalam kesempatan ini yang saya ingin menceritakan tentang Bandung Selatan. Saya asal mula tinggal di Gang Sukaleueur, berarti Bandung Selatan, Kopo. Ketika terbentuknya Bandung Selatan Community ya, yang diinisiasi oleh Kang Anta, tentunya saya menyambut bagus gerakan komunitas ini karena ini bukan hanya sekedar gerakan kumpulan dengan tujuan-tujuan yang khusus, tapi minimal masyarakat ataupun orang-orang Bandung yang khususnya tinggal di Bandung Selatan itu akan berkomunikasi, bersilaturahmi. Apapun nanti berjalannya komunitas ini, apa yang akan dilakukan, saya pikir banyak sekali yang akan timbul dari silaturahmi masyarakat Bandung Selatan, baik itu permasalahan lingkungan ataupun hal positif ataupun potensi yang ada di masyarakat Bandung Selatan. Pak, paling penting sendiri Pak, yang paling urgent menurut Pak Agus sendiri, apa yang perlu dibenahi yang berharap nanti kita para pemimpin ini ada salah satu menjadi wali kota, apa yang paling urgent untuk dibenahi di kaitannya dengan pilkada yang bulan-bulan ini akan berjalan, saya pikir tentu akan sangat penting karena bahwa calon wali kota itu pasti akan ingin mengetahui kondisi yang langsung dari masyarakat, terutama suara-suara permasalahan, juga kondisi potensi yang ada di daerah manapun yang ada di Bandung ya. Nah, untuk Bandung Selatan, kalau dibilang masukan yang kita inginkan didengar oleh calon wali kota itu sangat banyak sekali. Nah, makanya gerakan Bandung Selatan ini berkumpul, bersilaturahmi untuk menyepakati beberapa hal yang memang permasalahan itu supaya dipetakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ketika itu sudah dipetakan, kemudian disusun, prioritas juga nanti otomatis akan tersusun. Semua calon wali kota akan lebih mengetahui, akan lebih membuat program atau konsep ke depannya, apakah dia sebagai calon atau nanti dia akan terpilih, dia akan mengetahui lebih dari awal apa saja yang harus dia lakukan sebagai wali kota nanti. Tidak harus survei setelah dia jadi wali kota, tapi dari sebelum jadi wali kota juga dia sudah mengetahui suara-suara dari Bandung Selatan. Dan itu saya pikir sangat positif, sehingga tidak hanya sekedar pengajuan-pengajuan dari seorang per orang atau golongan-golongan kelompok-kelompok tertentu, tapi minimal terwakili oleh Bandung Selatan. Komunitas Bandung Selatan ini bisa mewakili suara-suara yang telah kita kumpulkan dari masyarakat masing-masing. Kalau yang dari Bansal sendiri yang pernah didapatkan secara pemahaman Pak Agus apa Pak? Bahwa kebanggaan ataupun kalau saya istilahkan bahwa harta budaya itu ada di Bandung Selatan. Itu banyak orang yang mengatakan bahwa kata Bandung Selatan itu tidak hanya sekedar teritori ya, tidak hanya sekedar penamaan teritori, tapi di situ menyangkut simbol-simbol yang bisa dikatakan tercantum dalam sejarah bahwa Bandung Selatan itu dalam segi perjuangan pada saat penjajahan itu juga terdengar. Di seni budaya juga itu terkenal dengan banyaknya potensi seniman-seniman yang budayawannya itu mancanegara, kaliber mancanegara. Nah, semuanya harta itu tidak terdata. Nah, saya pikir pemetaan dan pendataan potensi Bandung Selatan ini itu harus dilakukan dari sekarang, karena kita banyak kehilangan tokoh-tokoh yang sudah meninggalkan kita,
belum terdata. Nah, dengan adanya pesta demokrasi ini, ya kita bikin istilahnya penyusunan database yang dari awal, sehingga itu akan terpakai sampai nanti gitu, sampai akan abadi lah, bahwa potensi-potensi itu akan terdata dengan secara digital dari sekarang. Untuk yang Pak Agus aktivitas sekarang pribadi apa Pak? Kebetulan ketika ada hebohnya gerakan kreativitas di Bandung, itu dimulai di Bandung Utara sebetulnya itu ya, dengan adanya timbulnya distro dan clothing. Di situ kebetulan saya sendiri di bidang kuliah saya di bidang desain. Tentunya saya ikut-ikutan membuat satu bentuk distro, dan itu saya namakan distro Sunda. Nah, ini memang saya jualan, kemudian saya mau mengembangkan kreatif dari distro Sunda itu ya kebetulan di Bandung Selatan. Orang lain kan di Bandung Utara bikin outlet ataupun, sedangkan saya di Bandung Selatan. Karena budaya Bandung Selatan itu sangat kental dengan potensi-potensi budaya. Nah, akhirnya saya 2011 membentuk komunitas Ikat Sunda, dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah pengembangan Ikat Sunda itu di Bandung khususnya gitu, di Jawa Barat itu berkembang. Tapi apakah itu sudah optimal? Tentunya tidak, karena ternyata perkembangan suatu budaya produk itu memang sangat terpengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah. Nah, makanya kalau umpamanya saya ikut ke Bansel ini, mungkin secara khususnya saya ingin memberikan prinsip asah asuh terhadap calon wali kota untuk memberikan informasi bahwa Ikat Sunda itu adalah suatu identitas yang harus dikembangkan sebelum dia jadi wali kota. Terutama dia sudah wali kota, dia sudah mengenal apa potensi-potensi yang ada di produk Ikat Sunda itu. Saya pikir itu kepentingan pribadi ataupun kepentingan komunitas kami itu tentunya akan terakomodir kalau dari awal kita sudah memberikan informasi tentang produk budaya ini ke calon wali kota.